Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Sabtu tanggal 11 Juni tahun 2022 adalah peringatan wajib Santo Barnabas Rasul. Barnabas berasal dari Siprus, keturunan bangsa Yahudi dari suku Lewi. Ia bersedia menerima nama baru, yakni Barnabas, yang berarti putra penghiburan, yang diberikan para rasul sebagai pengganti nama aslinya, Yosef. Ia dikenal luas karena hubungannya dengan Paulus. Barnabaslah yang mengantar Paulus kepada para rasul untuk menceritakan peristiwa penampakan Tuhan pada Paulus di tengah perjalanannya ke Damsyik untuk menangkap orang-orang di sana. Di Antiokhia, Barnabas mengajar umat tentang Kristus yang hidup dan meneguhkan mereka dengan teladan hidupnya yang saleh. Selama berada di sana, ia berhasil mempertobatkan banyak orang dan selalu meminta mereka agar tetap setia kepada Tuhan. Barnabas menemui ajalnya setelah dirajam oleh orang-orang Yahudi di Salamis. Karena karya dan jasanya, Barnabas dimasukkan dalam bilangan para pendiri gereja dan dianggap sebagai seorang rasul. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 21b sampai 26, dilanjutkan dengan pasal 13 ayat 1 sampai 3. Sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem, lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan, karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Pada waktu itu, dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, dan Saulus. Pada suatu hari, ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka
Dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 10 ayat 7 sampai 13. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak, atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak, dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah menghadirkan pengaruh baik dalam hidup orang lain. Yesus memberikan kuasa kepada murid-muridnya yang akan diutusnya agar mereka dapat tampil meyakinkan sebagai utusan langsung dari Yesus Sang Mesias. Selain kuasa untuk mewartakan kabar gembira kerajaan Allah, mereka juga diberi kuasa mengusir roh-roh jahat, menyembuhkan penyakit, serta menghadirkan kebaikan lewat pelayanan yang membawa shalom atau damai sejahtera. Untuk mengingatkan bahwa kuasa itu berasal dari dirinya dan bukan dari kehebatan pribadi murid-muridnya, Yesus menegaskan agar mereka harus sepenuhnya mengandalkan Dia saja. Kuasa itu hanya ada di dalam nama Yesus saja. Mereka tidak diperkenankan menyimpang dari sikap dasar ini. Kristus dan perutusannya harus terus menjadi pusat dan bukan kesenangan dan kepuasan diri mereka. Mereka dilarang membawa uang, bekal, pakaian ekstra dan lain-lain agar mereka selalu ingat siapa mereka, yaitu Rasul Kristus yang adalah seorang yang diutus. Dalam hal ini, Yesus memberikan jaminan terpeliharanya orang-orang yang diutusnya. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Masyarakat Yahudi pada masa itu memberikan hak-hak istimewa kepada para nabi atau rabi dengan memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Tapi Yesus menegaskan
agar murid-muridnya tidak boleh memanfaatkan hak istimewa ini untuk keuntungan pribadi, tapi menjadi kesempatan untuk hadirkan berkat damai sejahtera bagi orang yang dengan tulus mau membantu. Saudara-saudariku terkasih, hari ini gereja memperingati Santo Barnabas. Walaupun Barnabas tidak termasuk 12 rasul utama Yesus, namun gereja memberikan gelar rasul kepadanya. Nama Barnabas diberikan sesuai dengan karisma yang ia tunjukkan dalam karya perutusannya. Barnabas berarti pemberi semangat dan penghiburan. Barnabas telah menunjukkan untuk menjadi orang yang diutus, bukan hanya dengan menjadi pengkhotbah, tapi harus dapat menghadirkan pengaruh yang baik dalam hidup orang lain. Kita juga yang dipanggil untuk merasul harus mampu menghadirkan pengaruh yang baik dalam hidup orang lain. Kemewahan serta hak-hak istimewa tidak boleh mengaburkan atau menghalangi kesaksian kita sebagai orang yang diutus oleh Kristus. Semoga demikian. Amin.